badai sitokin itu apa gitu. Jadi tadi itu sebenarnya tuh sel-sel darah putih kita itu berkomunikasi satu sama lain dengan mengeluarkan yang namanya sitokin. Itu adalah imunokimia atau imunochemical. Begitu kemasukan penyakit, langsung dia keluarin nih. Nah ini jadi kalau kena penyakit COVID yang moderat, yang tengah-tengah lah gitu, ini kira-kira yang terjadi. Tapi kalau parah banget, tubuhnya itu keluarin sinyalnya karena tubuhnya panik. Karena COVID ini menyebabkan seperti autoimun. Dia itu virus yang ada proteinnya mirip kayak minimal ada 6 protein di tubuh manusia. Jadi tubuh kita jadi bingung karena nyerang diri kita sendiri. Seperti yang namanya paru-paru kaca yang putih-putih, itu gara-gara kekebalan tubuh kita yang kacau malah nyerang sel paru-paru. Akhirnya jadi hancur. Terus karena hancur tubuhnya panik, dia keluarin sinyal sitokin lebih banyak, jadi terjadi badai. Nah kalau terjadi badai sitokin ini akhirnya batuk, napasnya jadi parah, paru-parunya jadi putih-putih, darahnya jadi lengket, D-dimernya naik, CRP jadi gede sekali, C-reactive protein. Jadi ini protein-protein penanda yang biasa menandakan sampai infeksi yang parah sekali itu jadi pada naik. Lalu ada nanti yang turun, sel-sel tertentu turun. Biasanya kalau orang-orang yang terkena COVID parah, yang pasukan gerak cepatnya, yang panikan itu neutrofilnya naik parah, dan ini yang biasa menghancurkan paru-paru dan lain-lain. Akhirnya organ tubuhnya berantakan, diserang oleh sel kekebalan tubuh kita sendiri. Nah sekarang, ini yang seru nih, ribetnya tadi, jalur komunikasi daripada sitokinnya. Ada TNF, ada TNF-A, ada IL-1B, dan lain-lain. Jadi ini ibaratnya kayak lagi perang, ini kirim-kiriman radio. Kita kalau lagi perang kan tentara kan misalnya pesan gitu, kita diserang oleh musuh, tolong kirimkan tank ke sana. Nanti tanknya dia pakai radio channel berapa, 101,5. Nanti dia yang ada lagi selnya pesan tolong kirimkan pesawat tempur, dropkan bom di mana gitu. Nanti dia ngomong, dia pakai ini channel-channel bahasanya mereka, namanya sitokin bahasanya. Dan ini yang menarik, kalau panik, ribet, bahasanya keluar semua, akhirnya selnya hancur-hancuran. Jadi yang ini yang mesti diatur bahwa kalau kita misalnya pakai obat anti radang, malah ketutup semua, malah nggak ada komunikasi, malah bisa bahaya. Tapi komunikasi yang terlalu ribet, berbahaya, menjadi badai. Jadi akhirnya bahaya. Jadi kalau kayak orang yang suka berlayar, saya bilang gini, kalau kita naik kapal berlayar, kita butuh angin. Kalau anginnya nggak ada sama sekali, kapalnya nggak bisa berlayar. Tapi kalau anginnya gede banget, topan, langsung kapalnya kebalik gitu. Kapal layarnya kena angin, layarnya hancur, berantakan, kapal terbalik. Jadi harus diatur supaya pas gitu. Ada angin tapi pas gitu. Nah, ini di sini harus ada tapi tidak boleh sampai jadi badai. Nah, tadi kalau kita makan makanan yang baik, bakteri yang tumbuh di perut kita itu baik, ini juga bakteri bisa mempengaruhi tadi sitokin tadi. Misalnya di sini bisa keluar sitokin IL-17 yang baik gitu ya. Nah, sitokin yang benar jadi bagus, sitokin yang salah jadi salah. Kalau bakterinya di sini bakteri yang jahat, nanti keluarnya sitokin yang salah, malah jadi radang. Tapi bakteri yang baik malah anti radang, sehingga badai sitokin misalnya jadi nggak kejadian. Dan di sini akhirnya penting terlihat makanan yang kita makan, asupannya, bakteri perutnya benar, akhirnya benar. Lalu ada yang menarik, ada pendekatan yang dinamakan imunomodulasi atau immunomodulation. Apa sih imunomodulasi itu? Imunomodulasi itu dapat didefinisikan sebagai zat yang memodulasi respon sistem kekebalan dalam melindungi organisme inang. Dalam tubuh manusia misalnya, efek ini mungkin melibatkan penambahan atau bahkan pengurangan aktivasi dari sel-sel khusus. Jadi kayak tadi, neutrofilnya terlalu gede malah bisa bahaya, malah kita mau kurangin gitu. Tapi limfositnya kita naikin gitu. Dan modifikasi spesifik yang lain-lainnya dari lingkungan dan fisiologi tubuh gitu. Nah, ini ada versi bahasa Inggrisnya juga tapi intinya sama. Nah, imunomodulasi ini menarik karena banyak sekali bahan-bahan untuk imunomodulasi, yang dengar jahe merah lah apa, tapi semuanya itu sifatnya juga beda-beda. Komposisinya beda. Misalnya gini, jahe merah 100 gram, ditambahkan kunyit 50 gram, ditambahkan daun apalah gitu ya, berapa gram. Itu kalau komposisi diganti, misalnya jahe merahnya 10 gram, itu bisa beda sifatnya. Dan ini yang akhirnya harus presisi banget, kita harus tahu banget ini seperti apa gitu loh. Makanya banyak sekali saat-saat ini malah ada kadang-kadang yang salah malah bisa memperparah gitu. Jadi kita harus tahu gitu yang mana yang benar dan sangat spesifik. Dan untuk riset yang benar memang panjang dan sangat sukar. Imunomodulasi ini
rata-rata bahannya alami. Dan di sini mungkin kalau benar komposisinya ada sesuatu dari alam yang bersifat mandraguna, jadi sakti gitu. Jadi kalau kita virus itu dari alam, mungkin alam juga punya kekuatan mengeluarkan senjata dan baju besi untuk melindungi kita. Jadi baju besi seperti kalau saya bilang Antakusuma ya, baju besinya Gatot Kaca, atau kalau yang nonton Marvel lah ya,